Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Ibu harap kalian sehat-sehat ya nak, agar kita bisa belajar secara tatap muka. Sebelum Ibu memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan kalian berdoa di rumah masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memasuki pembelajaran, di sini Ibu mempunyai beberapa tujuan. Tujuannya sebagai berikut. Hari ini kita akan belajar di kelas 5 dengan tema 2, yaitu udara bersih bagi kesehatan, dengan subtema 2 serta pembelajaran 2. Silakan kalian simak video pembelajaran untuk hari ini. Pagi itu udara terasa dingin. Di sebelah rumah Edo tinggal kakek Husin. Kakek Husin mengidap penyakit asma. Saat udara dingin, kakek Husin akan merasa kesulitan bernafas. Kakek Husin biasanya akan segera menyemprotkan obat di dalam botol spray. Obat itu disemprotkan ke dalam tenggorokannya. Tak lama setelah itu, kakek Husin akan dapat bernafas lagi dengan lega. Asma itu merupakan penyakit penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi. Pencetus alergi itu misalnya rambut, bulu, kotoran, debu, atau tekanan psikologis. Gejala awal penyakit asma itu batuk, sesak napas, napas berbunyi. Maksudnya napas berbunyi itu napasnya menghembus dengan keras ya. Terasa berat di dada, dahak sulit keluar. Dalam perkembangannya, pasien berpenyakit asma dapat mengalami gejala berat. Gejala berat dikhawatirkan akan mengancam jiwanya ya. Seperti ini. Serangan batuk hebat, serangan napas yang hebat, napas tersenggal-senggal, sianosis atau kulit kebiruan, sulit tidur, kesadaran menurun. Nah, semoga kalian tetap diberikan kesehatan ya. Ayo menulis. Nah, dari pertanyaan tadi ada beberapa pertanyaan teman-teman. Dari bacaan tadi ada beberapa pertanyaan teman-teman. Saya akan menyalinnya di. Nah, ini teman-teman, untuk halaman 58 yang paling atas, ayo menulis, itu tidak ada tempat untuk mengisi jawaban ya. Maksud saya tempatnya terlalu kecil. Nah, kalian bisa menyalin di buku tulis kalian seperti ini. Yang pertama, apa penyebab penyakit asma? Penyebabnya adalah penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi debu atau udara dingin. Setelah itu pada organ pernafasan, penderita penyakit asma akan terjadi penyumbatan saluran pernafasan. Yang ketiga, apa gejalanya? Gejalanya sesak napas, batuk, dan lain sebagainya. Yang keempat, bagaimana kondisi pasien? Kondisi pasien akan merasakan serangan batuk, sesak, napas tersenggal-senggal. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ini ingat, ini ada pada halaman 58 yang paling atas. Setelah itu ayo mengamati. Kamu telah mengetahui salah satu penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan. Carilah informasi mengenai penyakit lain yang berhubungan dengan organ pernapasan. Misalnya,
influenza, bronkitis, tonsilit, dan pneumonia. Carilah informasi mengenai penyebab gejala dan pengobatannya. Lakukan secara berkelompok. Tiap kelompok beranggotakan 5-6 anak. Tuliskan informasi yang kamu peroleh dalam bentuk bagan atau peta pikiran. Hasil kegiatan ini akan kalian presentasikan pada pembelajaran 5. Nah, ini bisa kalian cari ya teman-teman, mengenai bagan atau peta pikiran tentang pernafasan ini. Ketika kalian kesulitan untuk mengerjakan ayo mengamati ini, kalian bisa tulis di komentar, nantinya saya usahakan akan membantu. Kakek Husein mempunyai cucu laki-laki seumuran Edo, bernama Dani. Edo dan Dani sering bermain bersama. Siang itu mereka bermain menggunakan bola kecil. Setelah bermain, Dani mengajak Edo ke rumahnya. Di dalam rumah Dani, Edo melihat berbagai macam topeng. Kata Dani, topeng-topeng itu adalah properti tari. Ternyata kakek Husein dulu seorang penari. Banyak tarian ditarikan menggunakan properti. Salah satu jenis tari menggunakan properti adalah tari topeng. Sesuai namanya, penari tari topeng itu menggunakan topeng. Gambar berikut ini menunjukkan salah satu contoh tari topeng. Penari pada gambar sedang menarikan tari klonotopeng. Adakah tari lain menggunakan properti? Perhatikan beberapa gambar berikut yang menunjukkan gerakan tari menggunakan properti. Yang pertama itu tari piring, menggunakan piring, dan tari rangku aya. Ayo mengamati. Tuliskan nama-nama properti yang dipakai pada gambar tarian itu. Nama properti yang digunakan pada tari piring adalah piring kaca, cincin yang terbuat dari kemiri, dan sapu tangan dan pisau. Sedangkan rangko aya itu selain rebana juga menggunakan selendang dan topeng kelana. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini ada pada halaman 60 yang paling atas itu ya. Ayo berdiskusi. Diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut dengan kelompok kalian. Kemudian diskusikan jawabannya. Apa yang dimaksud dengan properti? Saya akan memperbesar. Nah, seperti ini. Apa yang dimaksud dengan properti? Properti adalah benda atau alat yang digunakan sebagai pelengkap pementasan tari. Juga dapat menambah makna dan nilai tari. Benda apa yang dapat digunakan menjadi properti? Ada banyak sekali teman-teman. Misalnya saja topeng, piring, selendang, kipas. Apa dasar pemilihan suatu benda digunakan sebagai properti? Yang pertama, harus menyimbolkan atau menggambarkan makna gerakan. Alat tidak boleh menghambat gerak tari. Alat harus menyatu dengan gerakan pakaian makna gerakan tari tersebut. Ingat, ini ada pada halaman 60 yang bawah ya. Ayo berdiskusi. Setelah itu, yang keempat teman-teman, apa fungsi properti? Nah, fungsinya adalah sebagai penambah nilai keindahan tarian yang ditampilkan. Selain itu, juga sebagai media penyampaian pesan atau makna yang terkandung dalam gerakan tari pertunjukan tersebut. Ayo mengamati. Lihat pertunjukan tari menggunakan properti. Kamu dapat menonton langsung atau dengan rekaman DVD atau VCD. Setelah menonton, jawablah pertanyaan berikut. Apa nama tari yang kamu tonton? Nah, misalnya saja, kalian sedang menonton tari dari Jawa Timur.
Misalnya saja ya teman-teman, tari dari Jawa Timur itu ada tari topeng. Nah, kalian tulis pada halaman 61 yang paling atas, ayo mengamati. Nama tarinya tari topeng. Daerah asal Jawa Timur, benda yang digunakan topeng dan sampur. Menurutmu sesuaikah properti tersebut? Menurut saya sesuai. Kenapa? Karena sudah menggunakan properti yang sudah sesuai dengan tema tersebut. Ingat, ini halaman 61 yang paling atas. Setelah itu, ayo berkreasi. Lakukan kegiatan berikut bersama kelompokmu. Carilah berbagai gambar tari daerah yang menggunakan properti. Fotokopilah atau cetaklah gambar yang kamu dapat, lalu tempelkan. Beri keterangan nama tari daerah asal. Presentasikan hasil clippingmu. Nah, kalian bisa melakukan suatu kreasi, suatu karya dengan cara mencari gambar di surat kabar, majalah, dan internet atau yang lainnya yang berhubungan dengan tari daerah yang menggunakan properti ya. Kalian bisa menggunakannya. Ketika kalian merasa bingung untuk membuat clipping, kalian bisa tulis di komentar. Nantinya saya usahakan akan membantu ya. Jangan sungkan-sungkan untuk komen di komentar ya. Apa akibatnya jika kamu menderita penyakit pernafasan? Akan sulit bernafas hingga mengalami kesulitan tidur. Juga akan rentan penyakit alergi seperti udara, dingin, rambut, bulu, dan lain sebagainya. Tadi kan kalian udah menyimak videonya. Ibu harap kalian bisa mengerti ya nak pembelajaran untuk hari ini. Semoga kalian bisa mengerti. Sebelum ibu mengakhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita mengakhiri dengan berdoa agar apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita sendiri. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.